Ini Minggu Advent yang keempat. Minggu di mana oleh Gereja Protestan Maluku menetapkan tema mingguan untuk pemberitaan firman adalah sambutlah Tuhan membawa damai. Kalau bicara soal damai, itu merupakan topik orang bicara-bicara, ya. Di PBB juga bicara soal perdamaian banyak bangsa, ya. PBB adalah perkumpulan yang bertanggung jawab untuk keadaan dunia ini, bangsa-bangsa di dunia ini. Damai itu topik yang mendapat perhatian di seluruh dunia. Betapa banyak orang mendambakan damai. Bahkan ada yang taruh pamflet, seruan-seruan soal damai. Ada pamflet yang bilang damai itu indah. Betapa banyak orang bicara. Di mana-mana orang mau bicarakan tentang perdamaian antar manusia, antar bangsa, juga antara makhluk satu dengan yang lain, termasuk di dalamnya alam semesta ini. Sebab damai itu sebenarnya merujuk pada suatu situasi. Kata damai itu sendiri merujuk pada suatu situasi yang kondisif, situasi di mana semua orang merasa aman dan nyaman, tentram. Dan dalam situasi yang damai, keamanan setiap orang terjamin. Bahwa orang akan saling mempercayai satu dengan yang lain. Sehingga ada orang yang curiga satu dengan yang lain. Orang merasa aman dan nyaman karena tidak terancam, baik oleh orang lain maupun juga makhluk Tuhan yang lain di alam semesta ini. Betapa luar biasa, Tuhan juga ingin seperti begitu, Bapak Ibu. Perdamaian, bicara soal damai, sing hanya bicara wacana-wacana saja, sing. Semua mendambakan supaya damai itu terwujud. Gambaran situasi seperti inilah yang menjadi harapan setiap orang secara pribadi. Bapak Ibu Dembeta, kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, bermasyarakat. Namun fakta membuktikan masih ada yang terjadi yang diharapkan damai itu. Ukraina dengan Rusia belum berhenti, belum ada damai, belum stop, masih terjadi peperangan. Di Papua sana masih terjadi banyak. Masih juga ada upaya untuk terjadi percakapan-percakapan untuk saudara-saudara kita kembali ke tempat mereka, yaitu saudara-saudara kita di mana? Kario. Bapak Ibu Saudaraku diberkati di dalam Kristus Yesus, itu fakta membuktikan fakta bahwa keadaan yang didambakan, ya, keadaan damai yang diharapkan masih belum terwujud. Bahwa tidak sedikit orang masih hidup dalam permusuhan, saling menyakiti, saling memfitnah, dan saling menghakimi untuk saling membinasakan.
Dan tidak sedikit orang yang sinis mengatakan, di manakah damai itu? Sebab di dalam keluarga pun ada permusuhan. Di gereja pun ada orang berkelahi. Di masyarakat ada perilaku yang saling menaklukkan dan di mana-mana banyak orang yang melakukan kejahatan. Hampir tidak ada tempat untuk damai dalam arti yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus, kita akan belajar dan kita akan memaknai Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 ini tentang nubuatan Yesaya akan tibanya saat penuh kedamaian. Yesaya dalam perikop bacaan ini menyatakan bahwa akan ada Raja Damai yang akan datang. Kedamaian itu akan dihadirkan oleh seorang raja yang tunasnya berasal dari Isai. Tunggulnya berasal dari Isai. Isai adalah anak ayah Daud. Dan kita tahu Daud adalah raja pada masa lampau. Dan dari tunas itu akan membawa harapan masa depan yang baik. Dikatakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Bahwa akan ada seorang raja yang akan membawa damai yang sesungguhnya, damai yang kita harapkan. Bukan yang cerita-cerita sah, bukan yang menjadi wacana sah. Bahwa Raja Damai itu kehadirannya membawakan harapan masa depan. Dan dia yang hadir itu memiliki kekuatan, dan kekuatan itu tidak berasal dari mana-mana. Dia akan memiliki kekuatan, dia akan memiliki kebijaksanaan. Kalau kita membaca ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Di ayat yang kedua, bahwa sang raja itu akan memiliki, akan dikuasai oleh roh Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya. Hikmat dan pengertian akan ada padanya. Roh nasihat dan keperkasaan akan ada padanya. Raja yang dinubuatkan itu berasal dari keturunan Isai, dan dia akan dikendalikan atau ia akan memiliki roh Tuhan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Gambaran hikmat yang dimiliki oleh raja itu, bahwa kepribadiannya sama sekali tidak menyimpang dari kebenaran. Bahkan kehadirannya itu berdampak pada keadaan yang positif. Keadaan yang membawa damai. Gambaran kehadirannya membawa damai adalah ketika kita dapat membacakan di dalam ayat yang ke-6 sampai pada ayatnya yang ke-9. Bahwa keadaan damai yang dibawa oleh sang raja itu adalah terjadi perubahan besar lewat kepribadiannya, lewat roh Tuhan yang menuntunnya, lewat hikmat yang diberikan kepadanya.
Dan Ia akan menghadirkan kedamaian. Seperti di dalam ayat yang ke-6, serigala akan tinggal bersama-sama. Domba dan macan tutul akan berbaring di samping kami. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan memakan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Luar biasa. Itu sebuah keniscayaan. Kenapa? Bisakah macan tutul sama-sama hidup dengan apa? Kambing dan domba. Tidak pemakan. Serigala bisa tinggal dengan domba, dan macan tutul, lembu dan singa. Bahkan anak bayi bermain dekat liang ular tedung. Sebuah keniscayaan. Tetapi sang raja itu yang penuh hikmat itu, kedatangannya melakukan perubahan yang besar. Bahwa akan ada suasana damai itu. Akan ada keadaan yang berubah. Kedatangannya membawa kedamaian. Bahwa binatang buas tidak lagi menjadi ancaman, tetapi bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan penuh kedamaian. Dan semua yang mendiami bumi seakan hidup dalam pengenalan akan Allah, dan tidak ada lagi perbuatan yang jahat. Kehadirannya itu yang membawa suasana yang berubah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus. Karena itu, gambaran ideal tentang kehidupan tersebut mengacu pada kisah kehidupan di Taman Eden. Bagaimana di Eden? Semua makhluk hidup bersama. Semua makhluk hidup di suatu tempat yang indah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pada waktu itu serigala, domba, macan tutul, kambing, lembu, singa akan hidup berdampingan secara damai. Semua hewan digambarkan makan rumput sehingga tidak ada hewan yang memangsa sesamanya. Semua makan rumput. Hal itu akan terjadi, dan hal itu terjadi saat seorang raja keturunan Isai berkuasa. Dan di bawah kepemimpinannya, para penduduk negeri itu akan menikmati keindahan, suasana yang penuh dengan damai, suasana yang penuh dengan cinta dan kasih, suasana yang berubah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus. Sebenarnya berita tentang kedatangan Raja Damai yang akan datang. Ketika ia datang, keadaan yang kacau balau, yang tidak, yang tadi beta bilang, masih ada orang yang hidup saling menyakiti, saling memfitnah, dan saling menghakimi, saling membinasakan. Itu akan diganti dengan hidup di dalam persekutuan atau dalam damai dan sukacita. Tetapi ingat,
untuk hidup dalam keadaan seperti itu. Sebenarnya Israel diingatkan, tapi juga Bapak Ibu Dembeta diingatkan terhadap panggilan kita, di mana kita memahami situasi ketika kedatangan raja yang telah dinubuatkan itu. Ketentraman dan keamanan akan menjadi bagian dalam menjalani hari-hari kehidupan. Ya, bagaimana kita harus wujudkan damai itu? Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Kapan kehidupan yang penuh kedamaian itu akan terwujud? Jawabannya adalah jika tunas Isai sudah bertumbuh dan berbuah. Bahwa proses pertumbuhan yang ditandai dengan perjuangan menghadirkan hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, dan pengenalan takut akan Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita yang telah mengimani Kristus dalam hidup ini sebagai tunas dari Isai, kehadirannya di dunia ditandai dengan pujian dari para malaikat yang menyerukan damai sejahtera yang hadir di bumi. Memang sekalipun Yesus telah datang atau sudah datang, apakah kedamaian sudah dapat kita wujudkan? Kenyataannya belum. Tadi awal beta bilang, malah ketemu pun masih ada dalam hidup permusuhan satu dengan yang lain. Mungkin manis-manis dalam gereja, tapi masih ada ketidaksenangan, sakit hati. Sedang ada ketenangan. Ternyata bahwa konflik dan kekerasan masih terjadi di mana-mana, peperangan masih ada pun. Persoalannya terletak pada kurangnya kesadaran kita untuk membuka diri menyambut Sang Raja Damai itu, pembawa damai itu. Kadang-kala kita pakai kita punya kuat sendiri untuk menjalani ketompong hidup. Padahal dia Sang Raja Damai itu, kedatangannya, ia datang dan menunjukkan dengan kesederhanaan, tapi ia membiarkan roh Tuhan itu mengendalikan hidupnya. Ia membiarkan hikmat Tuhan menuntunnya. Maka kita pun harus belajar daripada Raja Damai ini. Membiarkan dia membawa kita, membiarkan dia menuntun kita, dan membiarkan roh Tuhan itu untuk mendiami hati kita, supaya apa yang diharapkan untuk menghadirkan damai itu dapat terwujud. Kalau roh Tuhan menuntun kita, kalau roh Tuhan berkarya bagi kita, hikmat Tuhan kita minta, maka pasti kita akan menikmati kehidupan yang diharapkan. Karena itu di Minggu Advent yang keempat kita diajak sebagai umat Allah untuk mempersiapkan diri supaya kita tetap setia untuk menyambut kehadiran Sang Raja Damai itu. Kita menyambut dengan selalu membiarkan roh Tuhan itu bekerja, hikmat Tuhan itu menuntun. Sebab tanpa itu, maka kita tidak sanggup untuk menerima damai
dari Dia yang membawa damai. Kita menyambutnya dengan hidup berdamai dengan diri kita sendiri, tapi juga dengan orang lain, bahkan alam semesta ini. Bahwa Raja Damai itu datang bagi kita. Jangan sibukkan diri kita dengan apa yang ditawarkan dunia ini, sehingga kita melupakan kewajiban kita sebagai agen pembawa damai. Mari Advent Tuhan yang keempat menuntun kita untuk kita disanggupkan menjalani minggu Advent Tuhan ini sambil menyongsong kedatangan Tuhan dalam kelahirannya, dengan membiarkan Roh Tuhan berkarya bagi kita. Jadilah pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati, terkait dengan tugas sebagai orang tua dan para saksi, kita punya tugas pun untuk membawa anak-anak kita kepada Dia, Sang Raja Damai itu, dengan mempersiapkan hati kita tunduk pada kehendak-Nya, dan kita mampu untuk mendebarkan damai, kasih dan sukacita bagi kehidupan anak-anak kita. Layanilah mereka, didiklah mereka, binalah mereka di dalam meminta tuntunan kuasa Roh Tuhan. Hidup dalam takut Tuhan itu penting. Orang yang hidup dalam takut Tuhan adalah orang yang membiarkan Roh Tuhan bekerja dalam hidupnya. Karena itu, hal-hal yang tidak mungkin damai akan terwujud kalau kita tidak menempatkan Dia menjadi yang utama. Tuhan Yesus menolong keluarga melaksanakan tugasnya, bahkan kita semua. Selamat memasuki minggu Advent Tuhan yang keempat, dan kita siap merayakan dan menyambut kehadiran Kristus di dalam kelahirannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus, mari kita masuk dalam satu doa seketika.